selanjutnya kita mulai dulu dengan awal. Kalau saya sebut gini, 2 langkah penting untuk mengalami segalanya. Itu sebabnya mungkin nanti khotbah ini saya akan minta, karena saya baru buka kali ini. Tapi di tempat ini. Nah tadi saya heran cewek yang maju hitam ini. Kan tadi duduk sini. Kami datang itu karena jadwalnya salah lihat. Tapi Tuhan suka pakai yang tidak dimengerti. Tuhan memakai kebodohan manusia untuk menyatakan rencananya. Saya tertipu, tapi akhirnya mengenal Tuhan gitu kan. Jadi kami datang lebih duluan, 8:30 aja udah sampai sini. Kebetulan ketemu, lalu duduk sini, wanita yang tadi berdiri di sini, ini duduknya di sini. Saya bilang, untuk kamu lah saya datang sini. Saya nggak tahu namanya siapa, itu urusan Tuhan. Dan dalam hati saya, dia akan dipakai seperti Esther kisahnya. Ternyata ini juga ada nama, itu Esther, oh ya udah lain cerita. Tapi kalau tadi dia bilang mau bikin acara besar itu, tenang, kalau bersama Tuhan pasti bisa. Jadi khotbah saya tadi ketika ada lagu-lagu nyanyi, saya lihat ini Joseph, King of Dreams. Saya tiba-tiba menangis karena lagu You know more than I, better than me. You know better than I. You know better than I. Oh, saya menangis. Hanya lihat gambar ini aja, saya udah nggak bisa tahan nangisnya. Jadi yang ini saya menangis gara-gara Tuhan bicara buat dia. Kenapa lagu itu muncul? Karena Yusuf di dalam penjara itu udah nggak keluar. Nah di saat udahlah lupakan mimpi-mimpi, gak udah ada mimpi lain. Lalu tiba-tiba lagu ini muncul. You know better than I. You know better than I. Lalu tiba-tiba pengharapannya muncul seperti pohon. Beberapa saat kemudian jadi Perdana Menteri. Tuhan tahu yang terbaik itu siapa. Saya percaya bertahun-tahun lamanya orang-orang berdoa untuk kegerakan sini. Dan Tuhan tahu orangnya. Penggeraknya tadi duduk sini. Si wanita tadi itu. Jadi saya paling di toilet. Oh, dia berada di depan sini. Maaf saya udah lupa nama. Karena sakit stroke tahun lalu. Tapi nanti ceritanya berbeda. Saya mau khotbah kali ini adalah 2 langkah penting yang kita lakukan. Langkah pertama dan kedua sama aja, 1 ayat aja. Dimulai dari mimpi. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Udah, ayat itu aja, itu yang saya khotbahkan di sini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Sekali lagi, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Tadi ada persembahan janji iman dan segala macam itu. Itu 800.000, itu besar. Nah dulu ketika saya bertobat 89, itu kami cuma 3.500. Tapi rasanya kayak berapa miliar gitu. Dan saya nggak ada duitnya. Mau ikut acaranya, salah pengertian, dibohongin. Bilang gini, ikut doa puasa yuk. Saya pikir doa puasa beneran, padahal bukan, doa puasa. Saya baru bertobat beberapa saat kemudian, yang nginjili saya itu, dia bilang, doa puasa. Saya pikir doa puasa. Jadi, Tuhan, saya mau ikut doa puasa. Dia berdoa, Tuhan, saya mau ikut doa puasa. Jadi Tuhan menggunakan salah pengertian itu untuk
500. Dapat dari mana? Pulang sekolah, saya mulai tidur sambil Tuhan, saya mau ikut doa puasa. Padahal salah berdoa, doa puasa. Saya bilang mau ikut doa puasa, lalu tidur. Itu sore. Kira-kira jam 5 itu, 5 sore itu, tiba-tiba saya dengar suara, padahal lagi nyenyak loh. Ayo, pergi ambil uangmu. Saya langsung bangun. Kok gak ada orang di rumah kan? Laki juga bukan, perempuan juga bukan, tapi uang wibawa suaranya. Jadi saya keluar, saya bangun dari ranjang, keluar lari keliling, cari siapa yang ngomong. Ayo pergi ambil uangmu. Saya lari keliling, gak ada orang, habis duduk lagi. Tadi yang ngomong itu siapa ya? Lalu pikiran muncul, ke rumah pendeta aja. Jalan kaki ya 700 meter lah. Bagi Jakarta 700 meter itu kan gak ada arti. Tapi kami yang suka jalan kaki, lumayan itu. Soalnya hampir sekilo kan sebenarnya. Belum lagi naik turun gini jalannya. Kalau rata gini mah gampang. Ini bukan aspal lagi, itu batu-batu. Saya jalan pura-pura lewat dari gedung gereja dan itu ada pendeta. Tiba-tiba istrinya bilang, Ayub sini. Wah bagus tuh kalau gitu. Saya datang, dia bilang, tolong beliin obat untuk gigi yang sakit. Chloroquine dan Antalgin. Saya ingat itu obatnya. Chloroquine dan Antalgin. Silakan beli. Toko 81 di depan. Nah itu kan lumayan jalan jauh lagi. Ini turun ke bawah. Saya terima 5.000-nya kata. Mau beli chloroquine dan Antalgin. Dan toko 81 tahu dikeluarin obatnya. Sekalian buat kembalinya. Saya balik dan serahkan buat si ibu pendetanya. Bilang begini, gak usah kembaliin duitnya. Buat kamu aja. Ya, berarti ikut doa kuasa berarti. Jadi udah saya langsung aja pegang uang itu, nggak apa-apain. Saya jalan kaki kira-kira 4 kilo jauhnya datang ke tempat itu pendaftaran. Itu udah jam 7 malam. Nah kita kan andalannya malam kalau lampu. Kadang-kadang nggak ada lampu, cuma cahaya bintang. Jangan aja. Datang saya tanya, sorry, yang katanya di sini ada doa kuasa kan? Di dalam bilang, doa kuasa apa? Ya katanya doa kuasa. Masih ada buka kan? Oh buka. Oh kalau gitu saya daftar. Jadi dengan duit ini saya daftar. Dan pulang, senangnya bukan main. Nah tadi jalannya kan jalan turun, sekarang baliknya gimana? Naik terus. Saya udah lupa jalan capeknya. Senang bukan main. Saya datang ke tempat retret itu. Saya datang ke rumah, lalu ikut mobil ke retret. Tahu, 43 kilo ke dalam hutan kami dibawa. Sampai di tengah hutan, baru kami diturunkan. Katanya 3 hari kemudian nanti datang jemput. Di situ nggak ada air, nggak ada makanan. Jadi semuanya saling lihat-lihatan. Saya diajar, katanya berdoa. Tapi saya mau cari makanan atau minum di mana ya? Saya tanya, ini acara kok nggak ada air? Dia menangis, saya bilang, ini doa puasa. Puasa itu apa? Puasa itu apa? Itu puasa itu tidak makan, tidak minum. Seandainya saya tahu saya gak datang. Salah berdoa. Kan saya minta duit untuk doa puasa. Sekarang uangnya udah hilang. Datang sini gak ada makanan. Seandainya tahu gak datang. Tapi tahu Tuhan menggunakan kebodohan saya untuk menyatakan rencananya. Dan malam itu acaranya berjalan. Ketika acaranya berjalan ramai, lalu saya menangis di jamaah, tidur.
Saya tidur dengan teman yang bahasa Inggris semester 2. Malam saya mimpi, up to you. Saya kira, up to you artinya apa ya? Up to you artinya apa? Lalu saya bangun, kamu kan semester 2 sastra Inggris. Up to you artinya apa? Tahu dia bilang apa? Ya terserah kamu. Saya bilang bukan. Bahasa Indonesianya apa? Ya terserah kamu. Saya bilang bukan. Arti bahasa Indonesianya apa? Dia bilang terserah kamu. Saya tendang kedua-dua. Oh, nggak ngerti aja itu. Itulah awal kenapa saya bisa bahasa Inggris. Karena dari up to you itu. Saya tanya kemana-mana, mereka jawab terserah kamu. Saya bilang bukan. Bahasa Indonesianya apa dulu? Mereka bilang terserah kamu. Saya bilang bukan. Artinya apa dulu? Jadi saya mengertinya. Saya mungkin cari artinya sendiri itu apa gitu. Menurut saya. Dan dari situlah. Tanya Pak Edel. Pak Edel bilang terserah kamu. Apaan orang tanya artinya? Kita orang jawab terserah kamu. Tanya ke ini nggak mau. Tanya ke guru nggak mau. Segala macam nggak mau. Apa yang saya lakukan? Baca kitab, berdoa, berpuasa. Itu aja. Gara-gara salah puasa itu akhirnya jadi berpuasa beneran kan. Akhirnya berpuasa. Tapi makin banyak bermimpi. Mimpinya bahasa Inggris. Bangun dan tidur, arti Indonesianya nggak tahu. Saya bilang Tuhan, mimpinya jagoan. Buktinya nggak ngerti. Tapi Tuhan udah Tuhanku, dia lebih tahu. Itu sebabnya yang 800.000 itu kecil yang mau ikut retret itu. Karena saya alami sendiri gara-gara salah pengertian. Tapi salah pengertian kedua juga. 3 tahun lamanya mimpi terus menerus. Mimpi khotbah lapangan luas. Mimpi khotbah lapangan luas sejauh mata memandang. Manusia itu banyak amat sejauh mata memandang. Tapi saya nggak tahu Indonesianya apa. Khotbahnya bagus. Bangun dan tidur, apa ya tadi mimpinya ya? Dan gak ngerti. 3 tahun kemudian, dimimpi ulang-ulang. Bahkan yang sebelum tergenapi, saya bisa bahasa Inggris itu gara-gara kami tidur berbarengan, ada satu di bawah kaki saya. Jadi ini ranjang, saya tidur di depan, dia tidur di belakangnya. Saya mimpi dalam bahasa Inggris. Bahwa by the power of the blood of Jesus Christ. Come out, you spirit, in the name of Jesus. Come out. Ketika saya berteriak, come out, tendang jidatnya teman saya. Karena saya tendang keras, langsung bangun dia bangun. Yuk, apa salah gua? Emangnya kenapa? Kenapa aja tendang gua di sini? Oh, disitulah saya mengerti bahasa Indonesianya. Oh, artinya oleh kuasa darah Yesus aku bisa ke iblis. Ingat kan? Jadi untuk mau jadi dokter lewati dulu TK, lewati dulu SD. Itu bisa jadi dokter, tapi lewatin dulu ini. Nah, dalam kalimat ini Amsal 9 ayat 10 ini dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha khusus adalah pengertian. Jadi langkah pertama adalah takut akan Tuhan duluan. Mau dapat hikmat, takut akan Tuhan. Hidup saya berubah itu gara-gara takut akan Tuhan di doa puasa itu. Ketika saya takut akan Tuhan, nanti yang keduanya kan, langkah keduanya adalah mengenal yang maha kudus. Ada pengertian. Ketika saya mengenal yang maha kudus, saya takut dulu akan Tuhan, lalu pengertiannya mulai datang. Karena itulah hari ini saya berkhotbah di sini. King of Dreams. Apa yang pernah dimimpikan belasan tahun kemudian tergenapi. Saya percaya teman-teman di ruangan ini, kegerakan besar-besaran sedang datang
Dan salah satu penggerak Serpong itu adalah ibadah di sini. Adalah ibadah ini. Sekali lagi, api kegerakan dimulai dari ibadah di sini. You percaya atau tidak percaya, itu pasti terjadi. Untuk membakar hutan yang besar dibutuhkan percikan api. Tapi satu percikan api seluruh kampung bisa hangus terbakar. Itu sebabnya ada apinya dinyalakan di ibadah ini. Dan Tuhan telah mulai ibadah ini. Dan dia akan menyebar kemana-mana. Dia mulai dengan anak muda. Dan kalau dia udah mulai dengan anak muda, tidak ada yang bisa hentikan. Tidak ada yang bisa hentikan. Itu sebabnya di dalam doa puasa itulah 17 sampai 20 Agustus 89, hari kedua, tiba-tiba Tuhan buka rencananya. Aku akan kirimkan engkau ke antara bangsa-bangsa. Saya bilang tidak salah. Saya kan ijazahnya apa? Hidup saya seperti apa? Mari, saya bilang. Nama saya Banzole. Saya umur 1 tahun, mama buang di dalam hutan. Jadi saya ini anak buangan, dibuang di dalam hutan. Tapi kakak saya nomor 4 ambil lagi. Kemudian saya dititipkan kakek dan nenek. Untuk saya hidup dengan kakek dan nenek. Umur 3 tahun hampir mati. Karena saya pedalaman. Udah masuk pedalaman, masuk lagi pedalaman. Jadi pedalamannya pedalaman. Tahu mengerti? Pedalaman. Artinya sudah pedalaman, masih pedalaman lagi. Dan kami hidup di hutan. Tapi dia tahu, kemanapun kita ada, dia ada di situ. Nah, saya yang 3 tahun tiba-tiba sakit. Dan sakitnya hampir mati. Nah, kami di kampung kan nggak ada dokter. Yang bisanya adalah orang tua dibawa ke dukun atau mereka pakai, nah, dikenal di sana ada pohon keramat, batu keramat. Mereka bilang Tuhan di sana. Kakek saya berdoa minta Tuhan di balik pohon ini tolongin Ayu. Orang tua mulai berdoa, tapi kalau di balik pohon nggak bisa tolong. Lalu batu karang yang itu keramat diminta tolong, nggak bisa. Dan saya sampai hari ketiga panas tinggi dan hampir mati. Mereka meletakkan saya di atas papan karena kita nggak pakai ranjang. Di dalam hutan kan nggak ada ranjang, tidurnya di pohon. Makanya sampai hari ini kadang-kadang kalau ada pohon pikir ini saya tidak enak loh. Hanya rencana Tuhan nggak mungkin jatuh. Nah, kalau bukan rencana Tuhan, jangankan pohon dekat aja bisa jatuh habis kok. Nah, di saat seperti diletakkan di atas batu karang itu, di atas papan itu, mama saya dari kebun lari nangis. Wah, ini anak bungsu saya hampir mati. Jadi kan dulu dibuang, tapi kan gak mati. Sekarang ambil lagi. Dan dia doa dalam bahasa daerah yang sampai hari ini saya masih ingat. Dia gendong diri saya yang baru yang kecil ini 3 tahun ini, digendong dan berdoa, Tuhan Allah yang hidup, kalau engkau ada, ambil anak ini dan sembuhkan dia. Kenapa Tuhan Allah yang hidup? Karena yang di pohon tidak bisa nolong. Kenapa Tuhan Allah yang hidup? Di batu yang keramat juga nggak bisa nolong. Jadi kalau engkau hidup, engkau ada, ya udah tolong anak ini. Kalau memang engkau ada, karena yang di dalam balik pohon nggak ada berarti. Tolong, kalau engkau ada, tolong anak ini. Herannya, sehabis berdoa dia kembali letakkan di atas papan. Tiba-tiba saya bangun dan minta makan. Mereka heboh. Mayat hidup. Mayat hidup. Jadi saya bangkit kembali. Sembuh seketika. Itu umur 3 tahun. Umur 6 tahun mama saya meninggal. 7 tahun papa saya meninggal. 8 tahun kakek menyusul meninggal. 12 tahun nenek meninggal. Ketika semuanya meninggal,
nggak bisa lanjut ke SMP. Dia cuma SD, kakak yang sulung. Lalu kedua, ketiga, nah yang keempatnya nggak sekolah. Lalu kelima, saya jadi apa? Kecil gini. Tetapi dia yang tidak punya rupa yang terlihat, hanya punya telinga mendengar, yang kita tidak lihat tapi dia bisa dengar dan dia bisa lihat kita. Dia dengar doa ibu saya, anak ini harus sembuhkan demi rencananya. Dia tahu. Saat itulah saya datang, saya dulu, Tuhan, kalau memang Engkau ada sesuai dengan doa ibu saya, ubah nasib kami, karena gak ada yang nolong. Ini kami, ubah kami. Herannya, doa sederhana itu, tiba-tiba kakak saya dipanggil, kan pada lulus SD, dipanggil mantri hutan. Itu nangisnya kayak apa? Ya ampun, anak yatim piatu tiba-tiba yang kakak dipanggil mantri hutan. Seluruh kampung itu nggak ada yang jadi. Itu baru kakak saya pertama kali perintis jadi mantri hutan. Saya bilang, berarti Tuhan jawab doa. Lalu di sekolah akhirnya jadi ke Kota Kupang, kampung saya itu pedalaman. Itu kalau jalan ke Kota Kupang, ibu kota provinsi, jalan kaki 1 hari. Itu kalau jalan kaki 1 hari. Naik kuda setengah hari. Kalau naik mobil beberapa jam. Tapi kan gak ada mobil, cuma ada kuda. Dan maaf kalau naik kuda terlalu lama, ini robek. Jadi setengah hari kita sampai kota, pulangnya jalan kan orang lahirkan. Karena robek ininya, luka-luka. Tuhan yang punya telinga mendengar, yang punya mata untuk melihat, dia tahu siapa kita. Dan karena itulah di Kota Kupang, ketika saya berkelahi dengan teman, kan saya di Kupang dikenal anak nakal. Kenapa nakal? Karena saya geng masuk tinju. Dulu terkenal tuh Ilyas Pika. Nah saya bilang dia kelas 5 SD, kelas 3 SD bisa. Saya ini kan udah mau masuk, itu lebih tinggi dari dia, SMP. Jadi saya masuk tinju dari SMP. Tuhan udah tahu yang terbaik itu apa. Tahu tinju. Istilahnya adalah memberi daripada menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Jadi kalau kita banyak memberi, kita menang. Kalau banyak terima, dijamin kalah. Mau KO atau angka yang penting pasti kalah. Disitulah awalnya saya jadi geng di bawah saya. Itu 20-an orang. Itu naik angkot, itu gak bayar semua. Kenapa? Karena saya dipanggil kuliah. Ada seorang teman yang baik didekati saya dan bilang ini, Yesus mengubah nasib. Saya marah benar. Yesus mengubah nasib. Diam. Dia bilang Yesus mengubah nasib. Saya bilang diam, mau jadi korban kanan. Saya ancam, diam atau jadi korban kanan. Dia bilang Yesus mengubah nasib. Jadi akhirnya gak jadi kuliah. Hari itulah Tuhan ubah hidup saya. Saya balik ke sekolah, ke rumah, lalu latihan tinju lagi. Tapi saat itulah semuanya berubah. Malamnya saya duduk di kamar kecil, mulai berdoa. Yesus, kalau Engkau sanggup mengubah hidup ini saya terima Engkau. Itu bukan doa yang serius. Asal, kan anak nakal kan asal-asalan kan. Yesus, tiba-tiba seperti air es yang dingin. Itu siram ke saya. Wah, dinginnya kayak apa di rumah nggak ada listrik. Ini es baru di bagian dalam ini seperti strom listrik. Di rumah nggak ada listrik. Sekarang semua jadi strom. Papan yang saya duduk juga strom listrik. Saya bangun, kenapa semuanya begini ya? Papan di mana saya duduk itu strom listrik. Nggak ada listrik di rumah, tapi sekarang tiba-tiba di strom. Dan dia Tuhan itu
hati saya saat itu. Malam itu saya berteriak, malam ini saya paling bahagia di dunia. Itu kalimat yang keluar hati. Kenapa? Kan nggak pernah rasa damai itu seperti apa. Jadi hari itu baru, malam itu baru rasa damai. Dan herannya nggak bisa tidur, karena mau tidur kan strong terus. Papanya kayak istri. Paginya, saya mau ke sekolah, naik angkot. Itu kisah yang kalau nonton ulang di SCTV atau di TVRI, saya nangis terus. Bukan apanya, yang sopirnya. Jadi saya naik angkot, turun bayar. Dia kenal saya, kalau saya bayar berarti anak gua akan kerjain dia. Saya tidak pernah bayar. Tahu, 20 murid kalau naik semua turun gratis. Tinggal saya terakhir dulu. Kalau minta, tinggal aja uppercut naik, lalu dia nangis, masukin di bawah tempat dulu. Lalu kita jalan geng. Siapa suruh minta angkot? Mudah. Tapi hari itu saya bayar angkot. Supirnya balik belakang begini. Nah itu yang kegoyangannya itu yang saya suka. Supirnya balik belakang begini. Saya bilang, terima. Sesuatu terjadi tadi malam. Terima sesuatu terjadi tadi malam. Ya udah diterima langsung hilang. Kenapa? Karena takut kalau anak buah saya bisa lihat, bahaya nanti kalau saya bayar. Tapi saya bilang terima sesuatu terjadi tadi malam. Dan saya masuk kelas. Saya bikin lingkaran di taman. Mereka berdiri lingkar. Yang keluar mulut saya apa? Ada tulisan firman Tuhan. Langsung keluar ayat. Semua datang. Ih, kamu pendeta ya? Gue lihat jadi pendeta tiba-tiba. Nah karena nama saya Iban Soleh cuma di absen. Sekarang di sekolah kan dikenal nama Goliat. Tapi nama di absen Iban Soleh. Makanya kadang-kadang kalau guru panggil nama saya angkat tangan. Kok dia bilang Goliat? Kamu Ayub ya? Sekarang berubah. Goliat jadi pendeta. Saya bilang, kalau Tuhan pilih seseorang itu bukan urusannya kita, itu urusannya Tuhan. Angkat tangan, hajar saya dan tendang. Herannya saya peluk dia. Saya bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu, saya mengasihi kamu. Dia mundur, dia bilang begini. Goliat itu jadi pendeta beneran. Itulah awal saya dikeroyok. Kenapa? Karena nggak bisa balas. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika saya takut akan Tuhan, semua yang lalu telah berlalu. Ayub yang baru menjadi baru, ciptaan baru. Ciptaan baru itu nasib saya berubah. Itulah sebabnya sejak itulah minggu depannya saya ikut persekutuan mahasiswa. Padahal saya sekolah biasa. Saya bukan mahasiswa. Nah ketika di kampus itulah yang saya tertipu karena doa puasa. Jadi saya bertobat di luar ini karena penasaran dibilang doa puasa. Jadi beberapa 1-3 minggu kemudian saya ikut yang tari tertipu itu. Tapi tertipu itu juga bagus. Gara-gara itu saya jadi hamba Tuhan. Kenapa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita langkah pertama takutlah akan Tuhan, maka hikmat akan muncul. Sekali lagi, takutlah akan Tuhan, maka hikmat akan muncul. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang mau jadi dokter kalau gak masuk SD gak ada ijazah. Orang mau jadi profesor gak ada ijazah TK dan SD, gak akan pernah. Jadi kalau mau takut, mau dapat hikmat, takutlah akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, pasti hikmatnya bertambah. Makin mengenal Dia, dan kedua mengenal Dia, pengertiannya juga bertumbuh. Nah di sekolah ijazah saya luar biasa S2. Karena ini nggak kenal saya, jadi nggak apa-apa saya perintahkan. Ijazah saya S2, pergi ke 18 negara dan berkhotbah bahasa Inggris. Ijazah S2. S2 artinya SD, SMP.
langkah kedua mengenal yang Maha Kudus. Itu adalah pengertian. Pengertian itu yang bahwa saya sudah pergi ke 18 negara. Pengertian itu yang buat saya bisa bahasa Inggris. Pengertian itu buat saya sekarang sudah 52 buku ditulis. Orang bikin tesis aja untuk MTH, lalu MA, minta tolong SMP. Dapat nilainya A+. Nah saya nggak tahu, kan saya nggak pernah kuliah, jadi nggak tahu A+ itu artinya apa. Kata mereka, yuk kamu dapat, ini saya dapat A+. Saya bilang apa? A+ itu apa? Dan itu artinya nilai tinggi loh. Kan A+. Oh saya nggak tahu. Dia bilang, mari saya jelaskan ya. A+ itu artinya 90 ke atas. Oh, SMP yang bikin. Gelarnya MA, yang tulis SMP. Teman saya sekarang lanjut S3-nya, doktornya. Itu tesis S2, MTH-nya yang bikin SMP. Dengarkan ini. Permulaan hikmah dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan aja duluan. Dan langkah keduanya mengenal yang Maha Kudus dalam pengertian. Ketika kita mengenal yang Maha Kudus dalam pengertian, sesuatu pasti terjadi. Kita di ruangan ini, kadang-kadang itu ada milih orang yang tidak masuk akal. Tapi itulah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan pilih orang udah baik. Kalau menolak, nah itu bahaya. Ini kan HP saya. Saya lakukan sesuka saya kan. Tapi saya akan marah kalau orang meludahin. Termasuk pastor. Kalau meludahin, saya beri supaya lebih baik memberi daripada menerima. Kenapa? Kan dulu mantan petinju. Jadi saya akan beri buat Bapak. Gara-gara Bapak ludahin HP saya. Kenapa? Selama saya pegang, saya bisa buat sesuka saya. Tapi jangan coba-coba orang lain yang buat meludah ke sini. Saya akan jadi marah. Allah yang hidup, ini hidup kita dimiliki Tuhan. Itu sebabnya hidup kita jangan coba-coba hina diri sendiri. Tuhan bisa marah. Kenapa saya bilang gitu? Ini HP ada, ini bukan milik saya kok dibahadiahin. Tapi saya bisa marah karena ini udah jadi milik saya. HP pemberian udah milik saya, siapapun ludahin, saya akan beri ini sebagai hadiah buat dia. Kan sekarang saya punya, apapun saya bisa lakukan. Tuhan yang sama. Kalau milih dirimu, jangan coba-coba ada yang bilang, modelnya kayak gitu, begitu. Sorry, kalau Tuhan menolak model baik. Isai bilang ini yang anak sulung, jaga aja. Tuhan bilang enggak. Lewat. Anak kedua lewat. Ketiga lewat. Setelah 6 orang enggak ada. Makanya semua bilang, masih adakah yang lain? Masih adakah yang lain? Dan Tuhan harus menemukan orangnya. Tuhan yang sama mempersiapkan orang-orang di tempat ini. Tuhan yang sama sedang melakukan hal besar buat tempat ini. Dari ibadah tempat ini, New Life tempat ini, New Life anugerah kebenaran, perkara-perkara ajaib dan besar sedang datang buat tempat ini. Itu sebabnya jangan takut. Allah menyertaimu karena Dia milih. Apapun saya akan lakukan untuk barang ini. Kenapa? Ini milik saya. Saya bisa korbankan apa aja. Ini saya nggak tahu berenang ya. Tapi ini kalau jatuh saya bisa berenang. Kenapa? Ini milik saya. Yang penting saya berkorban. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah mungkin saudara bilang, kan cuma SMP. Mari saya beritahukan. Saya punya buku Thomas Alva Edison, bab kedua judulnya Otak Udang.
Umur 6 tahun 8 bulan, Thomas Alfredson dimasukkan ke sekolah. Tapi karena super aktif, tendang sana, tendang sini, tanya sana, tanya sini. Akhirnya saya bacakan kalimat sebentar dari itu. Kalimat yang paling lucu ditulis oleh guru. Guru menulis surat di sini, dibilang gini, putra Anda adalah anak yang paling bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi di sini. Jadi, biarkanlah Anda yang ajar. Surat yang dimasukkan surat itu dimasukkan di amplop. Suruh Alfredson bawa pulang ke mamanya. Datang serahkan ke mamanya, dan mamanya dengan kalimat yang berbeda. Mari saya baca sebentar. Itulah artinya permulaan hikmat takut akan Tuhan. Ibunya membuka amplop itu. Dia temukan kalimat yang tadi dari guru. Tapi ibu ini tiba-tiba mengganti kalimatnya seperti ini. Putra Anda adalah seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya. Dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Agar Anda mendidiknya sendiri. Karena Thomas Alfredson disebut otak udang. Jadi dia tidak terima. Tahu apa soalnya? Mamanya dari gereja baptis. Dia baca Alkitab buat Thomas Alfredson. Lalu kedua ditumpangin tangan. Leher. Dia doain ayat ini. Tumpangin tangan, tumpangin tangan, tumpangin tangan. Mulai bertumbuh. Dia bisa baca sendiri. Semakin baca Alkitab dan tumpangin tangan, dia bisa pintar. Hasilnya adalah di sini ditulis 1093 hasil temuan dia yang dapat hak lisensi. Salah satunya bola pelampung. Film yang kita nonton juga ya. Ada ratusan yang tidak dapat hak lisensi, tapi itu juga masih berguna. Otak udang jadi penuh hebat. Hanya satu, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi hari ini, khotbah saya adalah cuma 2 langkah penting aja kok. Takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha. Kita takut dulu akan Tuhan, seperti saya tadi salah pengertian itu. Tapi karena saya takut akan Tuhan, saya ingin mengenal Dia lebih dalam. Pengertian mulai datang. Dan mari saya tuliskan, bacakan kalimat. Yang lucunya adalah ketika mamanya meninggal, ingin membersihkan kamar mamanya. Dia bersihkan kamar mamanya. Bersihkan. Lalu menemukan sebuah surat. Dia tahu, surat ini saya bawa dari guru. Dia buka isi surat itu. Dan kalimat adalah yang tadi. Lalu dia tulis seperti ini. Saya adalah seorang anak yang bodoh. Yang karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupan ini. Dan dia menangis berjam-jam. Mengingat perkataan mamanya bukan isi dari surat guru. Seandainya mamanya tidak ambil keputusan untuk mendoakan anaknya dan baca Alkitab buat dia, dia tetap seperti kata gurunya, otak udang. Tetapi ketika mama membuka tangan buat dia, hidupnya berubah. Itu orang yang luar biasa. Tapi dengar ini, di ruangan ini ada orang-orang lebih dari itu. Kenapa lebih dari itu? Mari saya bacakan kalimatnya. 2 Korintus 3. Ini kalimatnya saya bacakan. Dengan diri kami sendiri tidak sanggup untuk memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Ayat 11. Sebab jika yang pudar itu disertai kemuliaan, betapa lebihnya yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nanti ayat
ke-7-8 bisa dibaca, nanti sejalankan sana. Tuhan menyertai Musa dan orang Israel dengan begitu mulia. Tapi kalau dibandingkan kita sekarang, itu nggak ada apa-apanya. Tahu apa pun lebih daripada itu. Bilang, itu kalau ayat di atasnya, ayat 8, 9, 10, dibilang begini. Apa yang dianggap mulia dahulu, jika dibandingkan dengan sekarang, itu tidak artinya apa-apa. Kenapa? Karena Allah yang persiapkan yang terbaik bagi kita. Kalau hikmah, permulaan hikmah kata Tuhan, dari ruangan ini, kenalah Tuhanmu. Saya senang dengan tarian itu sampai ketakutan karena takut ini roboh atau apa. Kan goyang gini kan lantainya. Lumayan berapa banyak itu. Goyang gini. Kalau kita takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kuasa, langkah kedua mengenal Maha Kuasa, percayalah pengertian akan datang. Kalau pengertian akan datang, Allahmu dan Allahku akan membukakan hal-hal yang baru. Itu sebabnya di dalam hati saya ada orang-orang penting yang Tuhan persiapkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu tidak akan tergantikan oleh siapapun. Di dunia manapun, di balik apapun, di hutan, di kota, di gunung, di laut, Tuhan lebih tahu siapa orangnya. Kalau tidak yakin, mari saya tunjukkan ini. Ada buku judulnya In the Footsteps of Jesus Christ. Itu ditulis oleh Bruce Marciano. Kalau saya baca buku ini, saya nangis habis-habisan. Kenapa? Karena aktor terkenal yang mereka cari pemeran Tuhan Yesus itu nggak tahu. Dan mereka rindu di dalam Matius harus dibikin film dari pasal 1 sampai 28. Dicari aktornya, pengganti Yesusnya, pemeran Yesusnya, dicari ke Eropa nggak ada, ke Asia nggak ada, kemana-mana nggak ada. Semua pemeran sudah ada seluruhnya, tinggal satu yang belum, Yesusnya. Semua pemeran murid udah, semuanya udah, tinggal satu, Yesusnya yang belum. Dan itu minggu terakhir. Ketika kalau tidak ditemukan pemeran Yesusnya, berarti bakal filmnya dibikin. Ini sutradara terkenal dari Afrika Selatan yang rindu dengan pertobatan dia. Dia sebagai sutradara, dia mau bikin film khusus dari Yesus, tapi versi Matius. Judulnya Footprint of Jesus ini dari The Gospel of Matthew. Mereka cari orang-orangnya. Dan tinggal seminggu, pemerannya tetap tidak ada. Lalu mereka berdoa. Nah, doanya yang buat saya nangis. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau tahu siapa orangnya. Di balik bumi manapun Engkau tahu orangnya yang menjadi pemeran Yesus ini. Pertemukan kami dengan orangnya supaya filmnya jalan. Kalau tidak, batal. Lalu orang ini mau pergi ke Afrika, dari Afrika mau pergi ke Amerika. Ketika dia mau keluar, tiba-tiba sekretarisnya berlari dan bilang gini, tunggu. Padahal dia sudah masuk di pesawat. Tunggu. Lalu datang, silakan ada sebuah tulisan kecil. Mungkin Anda bisa bertemu dengan orang ini. Orang itu adalah Bruce Marciano. Mungkin ada harapan. Lalu dia bawa sutradara ini bawa naik pesawat. Tetap aja seperti ini gak ada. Lalu ketika bertemu orangnya, salaman. Wah, ini orang Asia. Kayaknya gak cocok karena dia Arab. Tiba-tiba kalimat datang. Inilah orangnya. Aku butuh rohnya, bukan penampilannya. Ini orangnya, aku butuh rohnya, bukan penampilannya. Engkau lihat di luar, aku lihat di dalam. Ini orangnya. Mereka menangis habis-habisan. Tuhan terima kasih. Kalau gitu filmnya akan jalan. Detik-detik terakhir filmnya batal. Tetap terjadi. Kenapa?
Karena Tuhan persiapkan orangnya. Dan dia adalah Bruce Marciano ini. Itu kalau nonton film Yesus dari Injil Matius, dia bilang bagaimana hafal ini, kan dia nggak bisa. Dia hanya berdoa, Tuhan, Engkau yang berikan firman. Sekarang berikan kemampuan kepada saya untuk bisa hafal. Setiap kata dari Matius 1 sampai pasal 28, dia harus hafal kata titik koma. Karena bergerak seperti apa lalu kalimat diucapkan. Bergerak seperti apa kalimat diucapkan. Jadi selesai. Dan ini ada dia tunjukkan bagaimana filmnya Yesus sembuhkan orang dan apa ketika disalibkan. Mereka menangis, dibilang hati saya seperti apa gitu. Lalu ketika Yesus mati di kayu salib, rasanya hilang harapan. Dia cerita bagaimana kisahnya. Tapi hati Yesus bangkit itu dulu begini. Aku ada di sini. Ketika dia berperan sebagai Yesusnya, dia bertemu dengan perempuan-perempuan yang sedang mencari Yesus yang sudah dikubur itu. Dia bilang, aku ada di sini. Damai sejahtera bagimu. Diartikan aku ada di sini. Jangan takut. Dia bilang, itu buat saya menangis Tuhan. Artinya benar-benar Engkau yang memilih saya menjadi pemeran utama. Lewat Bruce Marciano, berapa miliar orang bisa menemukan Yesus. Kenapa? Pemerannya ditemukan. Kita di ruangan ini, kita nggak pernah tahu siapa orangnya. Tetapi di ruangan ini, Tuhan tahu siapa engkau. Bisa di depan, dan bisa di tengah, dan bisa di belakang. Di dalam hati saya kalau disuruh tunjuk, tulis satu-satu besar belakang ini. Tapi habis waktunya. Maaf, saya di sini. Ijazah cuma SMP. Ijazah cuma SMP. Bahasa Inggris saya 2,75. Matematika saya 3,75. Saya bilang, kalian lupakan tinggal ini. A, B, C, D, E. Tinggal ini aja. Kalau kenal ini berarti C. 1 sampai A, tidak begini 1 sampai 5 A. 6 sampai 10 B. 11, 14, 15 C. Pasti kenal salah satunya. Itu sebabnya kami cuma dapat bahasa Inggris 2,75. Tetapi permulaan hikmat akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus untuk pengertian. Ketika saya mengenal Tuhan, dari yang tidak bisa cuma 2,75, sekarang bisa hafal bahasa Inggris. Saya bukan ini nyata. Don't give up on your dreams, even if your family doesn't support you. Yes, amen. Don't give up your dreams. Amen. Amen. Allah Maha Kuasa. Listen to me, your island, pay attention to me, the nation. Dari mana? Itu hanya gara-gara dari mimpi. Jadi saya mimpi bahasa Inggris itu bukan saya bisa bahasa Inggris itu bukan karena saya ikut kursus, bukan. Hanya gara-gara kursus lain yang tanpa bayaran. Kan kursus mimpi kan nggak ada bayaran. Tinggal sambung aja mau apa kayak gitu. Tapi korbannya orang tidur samping kita. Karena kita kalau ngigo terus kan dia nggak bisa tidur. Malam-malam ngigonya keras-keras lagi. Khotbah ayat aja. Dengarkan ini. Hanya satu. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ketika kita mengenal Maha Kudus, pengertiannya bertambah. Nah, bulan 10 hari yang lalu, saya sempat masuk rumah sakit. Karena nulis buku. Orang yang ulang tahun ke-50 pernikahan mereka, saya diminta oleh penantua. Nah, kalau penantua kan, waduh rasanya gimana gitu. Jadi kalau data juga gak enak, harus tulis. Dan karena itu, saya minum kopi jam 12 malam, nulis buku sampai jam 2 baru dapat 6 bab. Tidur besok ke kantor, pulang lagi minum kopi, lanjut tulis. Sampai jam 3 pagi, kopinya tetap minum, dapat 11 bab. Dan 11 bab, udah, saya bilang, hore, selesai. Kirim, silakan terbitkan, supaya terbit sebelum hari H. Jadi 1 hari sebelum hari H, bukunya udah harus sampai.
ke orangnya. Jadi besoknya ulang tahun pernikahan mereka, suka cita karena ada buku. Lalu jam 4-nya baru saya tidur. Jam 10 saya harus khotbah. Itu tidur berapa jam? Cuma 2 jam karena harus bangun persiapan pergi ke sana. Nah, saya jalan mulai kayak gini. Pernah orang di dalam kapal? Padahal nggak ada apa-apa. Yang goyang siapa ya? Saya tanya, karena goyang ya? Teman dekat bilang, enggak. Lu kemana ya? Tiba-tiba lidah saya mulai pelong. Lidah saya pelong. Dan ngomongnya kurang jelas. Dari awalnya adalah dari khotbah itu pulang segalanya jadi lain. Jadi kita harus booster. Terima kasih pertolongannya Pak. Antigennya 1-2 udah selesai, tapi harus booster. Nah, ketika booster itulah tensi darah 203/111. Dia bilang enggak jadi Pak. Silakan duduk dulu. Saya duduk sampai bangun. Orang bersuka cita dengan bukunya ya. Buku udah bisa terbit, sekarang saya jadi korban tidak booster gini ya. Lalu 10 menit kemudian dites pakai manual 170/120 ditolak. Nah, disitulah sebagai istri yang tersayang marah. Kamu kayaknya kena stroke, gak bisa. Hati-hati dengan darah tinggi. Kami ke medik dan urusan lain, tapi saya mulai jalan rasa lain. Dan mereka kunjungi orang meninggal, keluarganya. Saya masuk kantor, tapi jalannya melayang. Balik jam 8 malam. Saya, kayaknya kamu stroke. Saya bilang, enggak, saya baik-baik kok. Lidah kamu udah pelok. Saya bilang, enggak, baik-baik. Jadi malam itu kami enggak pergi. Tidur aja. Besoknya, rumah sakit Pondok Indah Puri, kami datang. Ketika datang, masih tunggu lama sampai jam 5 sore. Baru masuk MRI. Nah, yang saya takut dulu ketika di MRI, layar keluar, itu otak kita. Ini otak kiri, otak kanan. Bisa lihat di layar, jembatan penghubung inilah yang damage, rusak, memori hilang semuanya. Hari itu harus masuk rumah sakit. Jadi saya tidur di rumah sakit selama 6 hari. Semuanya hilang, termasuk nama istri saya. Memori hilang, jadi dia tuh siapa yang datang ya? Padahal istri saya kiri, itu kan bisa emosi itu. Masa gak bisa kena? Lalu daftar dokter, kan saya ditangani dokter internis, dokter saraf, dan dokter gizi. 3 dokter tangani saya. Karena saya udah terlalu parah. Jadi mulai gini, kayak menulis nggak bisa. Ketika dokter datang, yang datang dulu dokter saraf. Dia datang, dia berdiri di bawah. Ini ranjang, saya di sini, dia di bawah. Saya Firman. Saya balas gini, maaf, saya belum baca Firman. Dia bilang, bukan, saya dokter Firman. Oh, nama dokternya Firman. Dia datang, dia bilang, saya Firman. Saya bilang, maaf, saya belum baca Firman. Dia bilang, bukan, saya dokter Firman. Semuanya hilang. Hanya satu, ayat Alkitab gak bisa hilang. Jadi di sini saya ngomong terang. Semuanya boleh hilang. Hanya satu yang tidak hilang, Alkitab. Isinya firman Allah semuanya. Jadi yang lain-lain hilang, Alkitab tetap ada. Contoh Mazmur 23 saya bisa nyanyikan. Gembala yang baik, ku berserah padamu, kemana kau pimpin, ku kan turun. Ayat itu muncul. Dari situlah dapat 5 judul buku baru di rumah sakit. Karena ayat aja yang muncul. Yang lain lupa. Salah satunya adalah istri adalah paket lengkap. Kenapa istri saya paket lengkap? Istri bisa nyetir. Istri saya guru. Karena kalau saya khotbah ini dia akan dibawa. Sebentar
semua salahnya diserahkan. Tapi gara-gara itu sekarang khotbah saya tajam. Jadi berarti dia guru. Lalu dia kayak suster. Kenapa? Kali dia belo aja dia tahu. Jadi ke rumah sakit kan dia ngantar. Istri pasangan segalanya ada 5 atau 6 poin yang tentang itu. Paket lengkap karena istri ada sopir, ada administrator, ada ini. Kalau enggak kan saya nggak bisa datang khotbah sini. Dengarkan ini. Tuhan lebih tahu siapa engkau daripada kita sendiri. Nah, saya harus sambungin tadi terlupakan itu. Ketika doa puasa up to you itulah Tuhan panggil saya untuk berkati bangsa-bangsa. Kan berdebat. Kenapa berdebat? Nah, saya nggak pernah cerita ini, tapi di sini mungkin saya cerita. Pertama saya berdoa, Tuhan, bangsa-bangsa Tuhan. Tiba-tiba muncul Matius 7 ayat 5. Hai orang munafik. Itu orang ngomong, hai orang munafik. Keluarkan baru bermatamu, baru keluarkan selumbar mata saudaramu. Saya buka mata lihat ini. Ini kakak berdoa. Saya kan datang berdoa puasa ini karena korban. Bukan karena puasa, karena doa puasa makanya saya datang. Loh sekarang siapa yang ngomong ya? Ini kalau ini song leader. Kalau ini pengkhotbahnya. Nah ini, jangan-jangan salah satunya ngomong. Tapi nggak ada yang ngomong. Saya sadar, berarti ini suara Tuhan mungkin. Tuhan ampuni saya, dosa saya begini, ampuni Tuhan. Lalu kalimat itu muncul lagi. Suara itu datang lagi. Baca ayat yang ke-7. Saya buka mata. Siapa sih yang kerjain orang? Suruh-suruh. Tadi bilang, hai orang munafik, keluarkan bahwa perbuatanmu. Dan saya ini mata begini. Kalau ngomong kasar gitu kan saya bisa balas kalau ketahuan. Nah sekarang gak tahu dia siapa yang ngomong. Nah tapi ayat ke-7 ini bagus. Mintalah maka diberi. Cari maka dapat, ketok pintu dibuka. Wih bagus juga. Kalau gitu Tuhan, saya mau sholat. Tiba-tiba itu suara datang lagi. Mau? Saya buka mata. Siapa sih yang ganggu orang tuh dari tadi? Dan disitulah ada seorang tinggi besar. Ada saya di belakang. Perkenalkan diri di depan saya. Berdiri di situ. Aku Gabriel. Lalu kami keluar. Ini bola bumi itu kecil, lebih kecil dari debu. Bola bumi menurut dia saya, bumi ini dikelilingi oleh kegelapan kecil amat. Lalu bertemu dengan Yesus dan dia bilang, kamu dipanggil untuk ke bangsa-bangsa. Saya bilang gak bisa, saya di SMP doang. Saya yatim piatu. Saya anak buangan, keriting, hitam, segala macam. Tapi tahu, dia bilang, kamu dipanggil untuk bangsa-bangsa. Tenang, ada seorang wanita yang aku siapkan untuk menolong kamu supaya janji digenapi untuk bangsa-bangsa. Lalu disebutin namanya, nama orang tuanya. Saya sadar yang lain saya sebutin, ini saya gak mau. Kenapa? Itu kan rahasia saya. Nah tapi saya tahu ini nama bapaknya, bisa tahu. 10 tahun kemudian Dewi Ma ikut mission trip, datang ke mission trip. Saya lihat kayaknya saya kenal ini orang. Kenapa? Kan di waktu itu mukanya nyata-nyata, jerawatnya di sini baru saya tahu ada jerawat beneran. Itu jerawatnya saya bisa lihat terang. Namanya dan jerawatnya saya lihat, mukanya, nama bapaknya, bisa tahu segalanya. Jadi ketika 10 tahun kemudian Dewi datang 98, ketika kami bertemu, saya lihat mukanya. Kayak saya kenal di mana ya? Jerawatnya sama, namanya sama. Oh berarti ini orangnya. Habis ini, dia orangnya. Karena Nabi muda biasanya nggak sabar. Nabi muda nggak ada sopan santunnya. Saya bilangin dia, ini namanya siapa? Nahor itu siapa? Nahor itu siapa?
bilang, enggak, nah itu bapak, nama bapak saya. Oh, baik. Selamat. Kamu calon istri saya. Sejak itulah terlepas semua. Kenapa? Kata-kata kasar mulai tidak. Jauh. Kelak tidak mungkin bersatu terang. Kan kamu hitam, saya putih. Gak mungkin segala macam. Tuhan lebih tahu kita